penilaian Pak, yang Bapak pakai di saat Bapak mengajar. Mungkin mohon maaf juga mungkin gak ada dampingnya karena Mas David dengan kelompok kami beda kelompok Pak. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin ya Pak, mungkin perkenalan dulu ya Pak satu-satu dari kelompok kami. Perkenalin Pak, nama saya Emusno Hafiz, biasa dipanggil Husnu. Mungkin teman-teman bisa kenalan satu persatu. Oke, baik Pak. Ini saya izin memperkenalkan diri. Saya Firly Yudarinanda, biasa dipanggil Yuda. Suaranya ada yang nggak masuk ya? Ini teman-teman Suci Rani boleh kenalan? Makan. Izin memperkenalkan Pak, saya Suci Kalisa, anggota dari kelompok yang akan mewawancara ini juga. Oke, kalau memang udah ini, nama Bapak ada di layar ya, Pak Wahyu. Mungkin Mas Dapinnya juga udah ngomong sama kalian semua. Nah, Bapak dulu gurunya Davin, ada di TKJ untuk mata pelajaran produktif seperti itu. Mungkin kalau yang kalian SMA nggak tahu gitu. Jadi kalau yang SMK sih pasti paham seperti itu. Ini SMA atau SMK dulunya? Kalau saya SMA, Pak. SMK Pak. Nah, kalau SMK Mas Husnu pasti paham untuk produktif atau bukan. Iya Pak. Kebetulan TKJ juga. Nah, TKJ juga. Oke, apa yang mau ditanyakan silahkan. Bapak jawab semampu Bapak dan seadanya aja ya. Soalnya kan mungkin kalau mau yang perfect yang bagus ya harusnya nggak nanya ke Bapak, harusnya nanyanya ke guru umum gitu. Karena mereka materinya, caranya atau segala macamnya sih lebih lengkap, lebih bagus ya. Kalau mata pelajaran produktif ya Mas Susu tahu sendiri gimana dulu guru-gurunya waktu SMK yang diajarin ya cuma itu aja kan seperti itu. Materinya gitu-gitu aja seperti itu. Beda sama SMA ya, kalau SMA banyak banget materi itu. Ya, monggo silakan. Baik Pak. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan perihal beberapa pertanyaan untuk memenuhi wawancara evaluasi pembelajaran kami. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam menyusun rencana penilaian sebelum kegiatan belajar dimulai? Ya kalau untuk apa tadi menyusun rencana penilaian ya, yang awal jelas yang dibuat adalah rencana pembelajaran dari mulai materi, penyampaian materi, kemudian mungkin sampai ke rencana penilaian. Paling itu sih, nggak ada yang lain. Ya hanya untuk buat rencana pembelajaran dari A sampai Z biasa, mungkin udah pernah juga ya disuruh, karena kan jurusan pendidikan. Pasti udah pernah disuruh untuk bikin perangkat lah ibaratnya, perangkat pembelajaran seperti itu. Kalau untuk penilaian seperti itu sama mungkin menyiapkan instrumen penilaiannya. Itu aja. Jadi menyiapkan rencananya dan instrumen untuk penilaian. Instrumennya, karena kalau di produktif itu instrumennya paling ya cuma apa ya, bahan, alat, terus untuk praktek udah cuma itu, nggak macam-macam kalau yang di produktif mah seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa Bapak jawab mungkin itu. Kalau untuk rencananya mungkin itu seperti itu. Iya, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menentukan jenis dan bentuk instrumen penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan Bapak ajarkan? Kita lihat materinya, seperti itu. Pasti lihat materi dulu. Kalau materinya memang teori ya kita cari yang instrumennya
teori kayak mungkin pilihan ganda atau mungkin esai seperti itu. Tapi kalau kira-kira nggak mungkin untuk teori ya udah dipraktekin aja. Seperti itu. Untuk Ya, dan Mas Wisnu mungkin dulu waktu SMK. Iya Ya. Pak, betul Pak. Kalau yang nggak mungkin untuk teori ya sudah kita praktek aja. Kalau praktek ya seperti itu namanya praktek. Instrumennya instrumen praktek. Itu. Kemudian indikator untuk praktek itu bukan nilai sebenarnya kan. Bisa dan tidaknya. Kalau bisa ya udah lulus. Kalau nggak bisa ya sampai bisa. Kan seperti itu. Baik Pak, mungkin untuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bisakah Bapak menjelaskan bagaimana pelaksanaan penilaian dilakukan di kelas, mulai dari pemberian soal hingga penilaian di akhir? Ya itu balik lagi kayak tadi. Ya, kalau teori ya awal kasih materi, kemudian dikasih mungkin pretest, kemudian nanti di tengah-tengah dikasih tes lagi, sama terakhir kasih post test udah. Kalau teori. Tapi kalau praktek ya dikasih materi, suruh praktek, kemudian ujian praktek tersebut sampai bisa, udah. Nggak ada yang lain sih. Ya, kalau untuk praktek nggak ada yang lain, cuma itu doang. Kalau belum bisa, ya ngulang sampai bisa. Mau 3-4 kali ya sampai bisa dulu, baru nanti mungkin ada materi yang lain. Secara idealnya seperti itu, gitu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, metode atau sistem apa yang digunakan untuk mengolah dan mengevaluasi hasil penilaian? Ini maksudnya gimana nih? Metode atau sistem ini metode apanya nih? Kalau metode penilaiannya kan tadi sudah. Untuk ngolah nilai maksudnya atau gimana? Mengolah dan mengevaluasi hasil terhadap penilaiannya itu seperti apa? Penilaiannya maksudnya hasil nilainya. Kalau yang untuk SMK itu lebih mudah kali ya. Pokoknya itu tadi asal bisa dia lulus, asal nggak bisa yang ngulang sampai bisa. Jadi bingung saya kalau untuk metodenya kami nggak pernah. Kalau terutama Bapak sih ya sama guru-guru produktif itu nggak pernah menggunakan metode-metode yang apa. Mungkin kalian udah ada lah teorinya ya untuk teori-teori seperti itu. Tapi kami nggak pernah, jujur kami nggak pernah. Kenapa? Karena indikatornya bukan nilai. Indikatornya adalah bisa atau belum bisa. Kalau belum bisa, ya ngulang. Nah itu, makanya tadi saya bilang harusnya kalian nggak ke guru produktif kalau memang mau yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Cukup membantu Pak dalam jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh. Apalagi nih? Setelah penilaian dilakukan, apakah Bapak memberikan umpan balik atau program perbaikan kepada siswa? Jika Bapak memberikannya, seperti apa bentuknya Pak? Ya, kalau yang untuk teori jelas pasti. Teori praktek pun dikasih umpan balik ke anaknya. Kalau memang belum bisa, berarti yang kalau praktek nih ya belum bisa, sisi mana yang belum bisa diajarin lagi, diulang lagi, kemudian diulang seluruhnya praktek, dia harus lulus kan seperti itu. Kalau yang teori ya sama seperti mungkin yang lain-lain, materi yang diulang, disampaikan lagi, mana yang nggak bisa itu. Kalau untuk apa tadi evaluasi ya? Ya, evaluasi umpan balik. Umpan baliknya, kalau umpan balik seperti itu. Jadi kalau belum bisa, ya kita kasih lagi, kita jelaskan. Dijelasin lagi lah, biasa seperti mungkin dulu waktu SMA seperti apa, SMK seperti apa, sama aja sih, sama aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam proses penilaian dan bagaimana biasanya hal tersebut ditangani oleh Bapak? Ya anaknya. Tantangan terbesar itu berarti terhadap muridnya ya Pak ya? Anaknya yang susah. Disuruh praktek nggak mau, suruh main HP mau, kan gitu. Ini kasih teori nggak dibaca, giliran ujian, ya ini 2. Nah, sama kan? Bagaimana cara Bapak menanganinya itu? Seperti apa Pak? Ya kalau praktek disuruh praktek terus, biarin aja. Mau 2, 3, 5 kali, 7 kali, biarin aja biar sampai bisa. Kalau teori mungkin ya dikasih suruh remet atau apa seperti itu kalau teori kan. Kalau jujur kalau di produktif itu sebenarnya nilai tertinggi itu bukan di teori. Teori itu cuma 10%. Teori itu hanya 10 sampai 30 itu udah gede. Biasanya kalau nilai prakteknya lulus, dia lulus.
Jadi bagaimana hal tersebut dapat Bapak tangani itu ya seperti itu ya Pak. Anaknya itu tetap diberikan tetap diawasi gitu lah ya. Iyalah, iya, sampai bisa. Karena memang programnya adalah bisa, kan seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, Mm-mm. bagaimana Bapak membagikan pengalaman atau pendekatan yang terbukti efektif dalam proses penilaian di kelas Bapak? Biasanya sih yang paling cepat ya, anak-anak itu yang paling cepat biasanya gini, ada 1-2 anak, teman sebaya itu yang paling cepat itu. Kalau hanya guru yang ngasih, ngajarin, yang ada mainan. Dan nggak praktek malah. Tapi kalau temennya yang ngajarin, justru paling cepat di situ. Jadi 1, 2, 3 anak yang memang di atas rata-rata, dia yang ngajarin temennya, itu malah lebih cepat bisa. Jadi nanti waktu ujian, biasanya sih kalau udah kayak gitu, di atas separuh tuh yang lulus, ujian pertama. Gitu. Ya selama ini kayak gitu sih, selama ini. Selama ini selalu seperti itu. Kalau yang diajarin gurunya justru di bawah 50%. Tapi kalau yang diajarin temennya, satu kelas bisa setengah lebih. Enggak remet. Baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup itu pertanyaan terakhir. Siap. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih terima kasih juga untuk Pak Wahyu sudah bersedia kami wawancarai terkait sistem penilaian di sekolah ya Pak. Mungkin itu saja dari kami Pak. Mungkin dari Bapak apakah ada yang ingin ditanyakan ke kami? Ini mata kuliah apa tadi? Mata kuliah evaluasi pembelajaran Pak. Oh, jadi nanti yang mata kuliah lain ada juga gitu, sama aja gitu. Wawancara juga tempat lain. Nggak semua mata kuliah sih Pak, cuma mata kuliah tertentu aja. Iya, karena kan kami di pendidikan, jadi ada mata kuliah pendidikannya lah gitu terkait pembelajaran. Tapi ada juga pendidikan teknologi informasi. Iya betul. Oh, oke. Oke, siap. Mungkin itu aja. Nanti kalau ketemu Mas Dapin ya salam dari Bapak. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Oke. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.